Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh di digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, kali ini kita mulai masuk sesi berapa nih? Sesi 3 ya. Masih awal-awal ya. Cuman kali ini saya mau bahas, kan suka ada datang pertanyaan nih. Baik itu kalau lagi ketemu atau lagi ngobrol-ngobrol atau lagi terutama kalau lagi bikin kelas. Saya pernah bikin kelas gratis di ruko di tempat kerja saya itu sama Kang Erlain itu lumayan dengan nanya-nanya. Jadi mulai dari mana nih Mas Tangguh, apalagi kalau yang baru banget mulai jualan ya. Nah ini dia selalu nanya, Mas Tangguh, saya mulai dari mana, saya harus digital marketing kayak apa, atau jualan seperti apa di online itu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan di awal-awal biasanya. Atau kalau yang udah mulai jualan digital marketing kayak apa sih Mas? Biasanya kalau orang-orang sebut digital marketing tuh kayak gimana, mungkin kayak udah dibahas ya di video di audio di episode sebelumnya. Nah, dibahas di episode sebelumnya tentang digital marketing. Kenapa harus digital marketing? Ya bisa dengerin episode sebelumnya. Biasanya saya suka biasa bilang kuasainlah satu traffic untuk memulai jualan online atau memulai digital marketing ini. Misal teman-teman biasa menguasai dengan IG, kuasailah IG. Baik itu dengan hashtagnya, postingan-postingannya sehari berapa. Misalkan bahasanya itu kuasai, misalkan mulai dengan marketplace. Mulailah, walaupun saya nggak setuju ya, kurang setuju. Mulai dengan marketplace ya, mulailah dari sana. Tapi jangan bergantung di sana seterusnya, itu. Atau saya bisa bilang kuasain dengan traffic Facebook Ads atau Google Ads. Nah, nanti bahasan tentang traffic, ada traffic berbayar dan gratis. Nanti kita mungkin bahas lebih dalam ya, jenis-jenis traffic, apa yang istilahnya, emang apa sih traffic, emang apa untungnya buat bisnis saya. Nah, simpelnya kayak gitu. Cuma nanti kita bahas di sesi yang lain atau episode yang lain. Sambil singkat ya, traffic gratis yang biasanya disebut gratis di luaran, walaupun sebenarnya itu tidak gratis gitu, butuh effort dan waktu untuk memaintain dan membangunnya. Itu contohnya IG, SEO, marketplace itu seperti itu. Kalau yang berbayar itu bisa jadi seperti Facebook Ads atau Google Ads. Nah, itu contoh salah satu traffic yang biasa pada dipakai. Nah, kebanyakan sekarang IG sudah masih ngehits gitu ya, Facebook Ads masih ngehits dan Google Ads masih ngehits. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan kalau saya sudah mengenal misalkan traffic itu? Yaitu adalah proses belajarnya. Nah, ini siap-siap karena belajar ini butuh keistiqomahan, butuh perjuangan untuk keseriusan, butuh fokus, konsistensi. Nah, sampai dengan menghasilkan. Ya, itu dia. Jadi ada proses belajarnya, kemudian praktek. Jadi jangan belajar aja, kagak ada prakteknya. Jadi perjalanan ini singkatnya, saya cerita dikit tentang perjalanan saya. Jadi saya tuh kurang lebih di akhir 2015, saya tuh masih jualan. Ya mungkin kalau dengar episode 1 gimana perjalanan saya di awal. Jadi di 2015 itu saya belajar mengenal traffic, mengenal dunia online dulu, online seperti apa. Kemudian saya fokus, apa nih yang lagi ngehits. Apa yang ngehits nih? Gimana caranya untuk bahasanya itu fluktuasi ya, pertumbuhannya cepat. Untuk gimana caranya jualan saya cepat bisa mengcover penghasilan saya di awal itu saat saya kalau mau resign. Akhirnya saya memilih belajar tentang Facebook Ads. Nah, di Facebook Ads itu ya saya belajar dari awal sendiri. Nggak tahu nih belajar ke siapa nih, masih ya istilah awam tuh, siapa ya biasa online ya, suka kayak gitu ya, pertanyaan siapa yang online ya, kemana nih belajar ya, gimana mulainya ya, mungkin di luar ya dia jago gitu, cuman gimana cara mengenalnya, gimana mulai belajarnya, yang mendeketin gimana. Nah itu juga masih bingung awak itu. Akhirnya saya dan beberapa teman bikin produk lah, digital ebook gitu. Saya jualan di situ. Saya jualan lewat Facebook Ads. Yang tahu Facebook Ads, yang penting saya belajar di online, di Google ya, nyari. Oh ternyata gini, pasang
campaign, ad set, ads, habis itu ada kreatif. Kemudian saat iklan itu jalan, ada user atau customer yang ngeklik dari iklan itu datang ke landing page. Sesimpel itu. Targetingnya waktu itu masih bisa sekolah-sekolahan, nama-nama sekolah, nama-nama sekolah. Nah itu masih asik lah. Untuk targetingnya banyak banget, nggak kayak sekarang di generalkan, terlalu general, nggak bisa spesifik kayak dulu. Makanya dulu ada laser targeting kayak gitu. Sekarang apa yang nih sing laser gitu. Nggak ada laser lagi udah. Sekarang udah pada broad semua. Oke, nah jadi saya belajarin dari situ. Nah, jualan di situ akhirnya belajar, ya alhamdulillah profit lah dari situ. Sampai SEO-nya tak optimasi. Apa itu SEO? Nanti kita bahas lah. Walaupun gak banyak, saya bukan di SEO, cuman saya tahu gimana caranya ini nampil di Google pertama tuh tujuannya ke sana. Oh, tujuannya ke sana tuh tahu lah jalannya. Cuman hasilnya gimana ya, oh alam gitu. Kemudian telah mulai menguasai traffic, yang kedua saya saranin ya, kuasain untuk cara bikin website. Itu landing page, minimal landing page, walaupun nggak sepenuhnya website ya, ada home page, ada page 1, 2, page 3 dan page 4, minimal landing page ya. Kalau user nanya produk teman-teman datang ke landing page itu tahu, dan kemana dia harus membeli dia tahu. Nah belum nanti kalau suku-suku sampai masuk ke user experience, masuk ke landing page ini, dia kesini ke blog dan lain-lain, wah macam-macam, itu lebih asik sih. Cuman minimal mulai saya traffic, kemudian landing page. Nah, cara pembelajarannya itu banyak banget. Nah, kemudian ketiga adalah, nah sebenarnya bukan poin 3, cuma menyadari ini setelah mengenal seseorang, kenal bertumbuh, banyak networking, akhirnya okenya udah harus mencari mentor yang pegangan untuk scalable. Harus ya bisa nunjukin jalan nih biar nggak kesesat lah, biar tahu kalau mau scale tuh kayak apa. Ada cari mentor. Di awal-awal tuh saya cari mentor 3 orang. Nah 3 orang ini yang membantu saya, dia ngasih materi secara gratis. Jadi saya mencari mentor. Nah saya akhirnya bertemu 3 orang mentor. Saya menemukan 3 orang mentor ya, awal-awalnya ya lucu sih sebenarnya. Dalam menjajaki mencari mentor ini agak selektif ya, agak selektif. Saya mencari orang dengan kategori waktu itu nggak tahu ngeblas, nggak kenal siapa. Akhirnya kategori cuman 1. Wah, ini mentornya jenggotan. Jadi awal-awal ya cuma bisa meyakinkan dalam hati, ya ini minimal dia menjaga sunnah itu ya, menjaga sunnah jenggotnya. Akhirnya saya pilihlah 3 mentor ini, ketemu di awal, ngobrol-ngobrol lewat messenger, akhirnya dikasih video-video dia. Kemudian tanya lagi ke mentornya, kasih video dia. Kemudian mentor satu lagi dikasih video lagi. Alhamdulillah 3 mentor ini sampai sekarang jadi teman, koneksi, banyak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga. Ya, cari mentor yang sesuai dengan tujuan kita. Jangan mentor itu tiba-tiba screenshot workshopnya mahal, hasilnya banyak. No, nggak kayak gitu. Minimal mentor itu benar-benar bisa memaintain saya menuju ke goal teman-teman. Waktu itu saya goalnya minimal jadi temennya, jadi akan bareng-bareng lah. Bahkan saya sampai mikir, wah bagus nih mentor gitu kan, dari segi akhlaknya, adabnya bagus lah. Ya udah, tak ikutin. Contohnya seperti itu. Oke, setelah itu saya mulai jualan setelah mendapatkan tiga poin ini. Saya mulai jualan, itu mulai menggunakan dropship, reseller. Akhirnya lama-lama stok barang. Selanjutnya itu kita bisa scale. Misalkan kita jadi punya produk sendiri, atau kita kolaborasi dengan orang yang punya produk tapi tidak tahu cara berjualan online. Contohnya seperti itu. Dan itu yang saya lakukan di Pustaka Lebah. Nah, saya berkolaborasi dengan Pustaka Lebah. Oke, kurang lebih itu. Kalau mau pertanyaan mulai dari mana bisnis online atau digital marketing, yaitu saya ulangin ya, kuasain traffic, kuasain tentang bikin website atau landing page, habis itu cari produk. Yang ketiga cari produk, bisa jadi kita kolaborasi, kita jadi dropshipper, reseller, atau kalau tidak ada produk yang kita pengenin, bikin sendiri. Wah mantap ini. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya ya, sorry lupa. Tapi kalau ada mau bertanya tentang digital marketing atau analytics, boleh bertanya di digitalytics.id slash ya, atau garing tanya. Nah itu bisa, teman-teman bisa nanya di sana. Insya Allah kalau yang memang diperlukan dibahas di podcast, insya Allah bisa jadi bahasan di podcast selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.